Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kitab Ester pasal 8 ayat 3 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Demikian firman tertulis. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis. Ia memohon belas kasihan raja untuk membatalkan maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangannya yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Saudara yang terkasih, dalam setiap pelaksanaan upacara bendera selalu ada satu momen hening yang syarat makna, yaitu saat mengheningkan cipta. Ini tentu bukan sekedar rutinitas, melainkan bentuk penghormatan dan penghayatan terhadap pengorbanan para pahlawan yang telah mendahului di kita demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat yang khidmat ini mengajak setiap para peserta untuk merenung, menumbuhkan rasa syukur, dan menyegarkan kembali semangat cinta tanah air. Saudara, dari momen hening itu kita bisa menyadari menjadi pahlawan memang tampak mulia, penuh kehormatan, dikenang sepanjang masa, dan membawa dampak yang besar. Namun di balik kemuliaannya, menjadi seorang pahlawan bukanlah perkara mudah. Seseorang harus berani mengambil resiko, siap berkorban demi kebaikan orang lain, dan memilih jalan yang penuh tantangan. Keindahan sejati dari pahlawan bukan terletak pada sorotan publik atau pujian, tetapi pada hidup yang dijalani dengan keberanian, kejujuran, dan pengabdian yang tulus. Maka benar adanya menjadi pahlawan itu indah bukan karena gemerlapnya, tetapi karena nilainya yang mendalam. Saudara yang terkasih, melalui bacaan hari ini, kita bertemu dengan sosok Ester, seorang perempuan Yahudi yang hidup di tanah pembuangan. Di tengah kekuasaan bangsa Persia, meski kemudian terpilih menjadi ratu dan hidup dalam kemewahan, Ester tidak melupakan jati dirinya. Ketika Mordekhai sepupunya mengabarkan tentang rencana jahat Haman yang hendak memusnahkan bangsa Yahudi, Ester tidak tinggal diam. Bahkan ketika nyawa Mordekhai terancam, Ester turun tangan dan berjuang untuk menyelamatkannya. Tak hanya itu, ia juga memohon kepada raja agar seluruh rencana pembinasaan bangsanya dibatalkan. Doanya dijawab, rencana itu gagal dan bangsa Yahudi pun terselamatkan. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa kemapanan dan posisi tinggi tidak membuat Ester menjadi egois dan mencari kenyamanan diri sendiri. Ia justru memakai keberadaannya untuk menolong orang lain. Tindakannya menjadikannya pahlawan perempuan yang memilih bertindak bukan berpangku tangan. Inilah pesan penting bagi kita, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kesempatan yang sama untuk menggurat sejarah. Kepahlawanan tak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh keberanian, ketulusan, dan aksi nyata. Dari medan pertempuran hingga ruang kelas, dari dapur hingga kursi kepemimpinan, setiap orang punya potensi untuk menjadi agen perubahan bagi bangsa dan generasi mendatang. Saudara, di zaman sekarang menjadi pahlawan tidak lagi berarti berjuang di medan perang dengan mengangkat senjata. Tetapi menjadi pahlawan cukup dengan tampil melalui perbuatan yang membawa pengaruh baik. Kita bisa menjadi pahlawan dengan sikap yang jujur meski godaan besar, menjaga persatuan dalam keperbedaan, merawat lingkungan, mencerdaskan sesama, dan berdiri teguh di pihak kebenaran. Pahlawan masa kini adalah mereka yang tidak menyerah pada keputusasaan, yang tetap berkarya dalam kesederhanaan, dan yang memegang nilai-nilai luhur meski dunia berubah. Hari ini kita pun, siapapun kita tanpa mengenal latar belakang kita pun bisa menjadi pahlawan
dengan tanggung jawab, ketulusan, dan keberanian untuk berbuat yang benar. Kita bisa menjadi pahlawan untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk sesama kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan anugerah-Mu, di mana kami diingatkan kembali untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang pahlawan. Mungkin tidak dihadiahkan cenderamata untuk jasa-jasa kami, tetapi kami bersyukur jikalau kami berdampak bagi kehidupan sesama kami. Kami telah menjadi pahlawan ketika niat dan ketulusan kami untuk mengabdi dan membawa sesama kami mengalami kehidupan di dalam Kristus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.